Scene diawali dengan seorang bernama Jun Lanker mengetahui bahwa ada panggilan telepon dari korban yang meminta polisi datang dan menyelamatkannya dari pacarnya. Gadis ini sangat ketakutan hingga dia tidak memberitahu nama dirinya atau pacarnya kepada Jasmine, petugas darurat yang menerima panggilan tersebut malam itu. Gadis anonim itu tiba-tiba meninggalkan bilik telepon tempat dia menelepon dan pergi, mungkin karena ada seseorang yang datang ke sana. Pikiran pertama yang muncul di benak Jun adalah apakah ini panggilan palsu atau apakah gadis itu benar-benar dalam bahaya. Dalam kasus seperti ini, di mana ada sedikit bukti untuk membuktikan kebenaran perkataan gadis itu, polisi biasanya tidak melanjutkan penyelidikan. Itulah yang juga dikatakan oleh bos Jun kepadanya. Tapi, gadis itu mengatakan sesuatu yang membuat Jun tertarik. Dan dia tidak bisa meninggalkan kasus itu begitu saja. Penelepon anonim itu mengatakan bahwa pacarnya yang mengancam akan membunuhnya telah membunuh mantan pacarnya. Dan polisi telah menjebak pria lain untuk kejahatan tersebut yang saat ini menjalani hukuman 24 tahun penjara. Alasan Jun merasa semakin terdorong untuk menyelidiki kasus ini adalah karena Jasmine dengan yakin mengatakan bahwa penelepon itu tidak sedang melakukan prank. Jasmine berkata bahwa selama 18 tahun dia bekerja di sistem ini, dia bisa membedakan panggilan prank dari yang serius. Jun Lanker kemudian mencari daftar semua tahanan yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penelepon. Dan dia menemukan seorang pria bernama Errol Mathis yang diyakini sebagai orang yang dijebak. Jun menemukan bahwa DCI Daniel Haggard adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dan dia bertanya kepada bosnya, apakah dia bisa berbicara sebentar dengan Daniel untuk mencari tahu lebih banyak tentang kasus tersebut. Ketika Jun menyebut nama Daniel, ada ekspresi aneh di wajah Roy, dan saat itulah menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang dia ketahui, tapi tidak dia sampaikan kepada Jun. Dia meminta Jun untuk tidak menemui Daniel secara langsung, tetapi mengirim email dan menunggu tanggapan. Namun, Jun tidak mendengarkan dan pergi menemui Daniel Haggard dengan harapan menemukan kebenaran. Di sini, kita melihat Daniel Haggard mengantar pasangan elit ke sebuah pesta. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia bekerja di departemen kepolisian dan bagaimana dia telah menyaksikan berbagai hal mengerikan di masa lalu. Daniel tampak seperti pria berbahaya sejak saat itu, dan kesan ini terbukti benar saat Jun Lanker menemui dia di kantornya. Daniel membantah adanya permainan kotor, dan dia mengatakan dengan yakin bahwa Errol Mathis telah melakukan kejahatan. Dia mengatakan kepada Jun bahwa Errol menjalani hukuman 24 tahun karena anak laki-laki dari wanita yang dia bunuh, yang saat itu berusia 6 tahun, melihatnya melakukan perbuatan tersebut. Daniel cukup kasar kepada Jun, dan dia memastikan bahwa Jun merasa dia adalah seorang amatir dan meminta Jun untuk berhenti berkeluyuran di tempat-tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu Jun datang tanpa memberitahu bosnya, dan mulai sekarang Jun harus mendengarkan perintah dan mengirim email sebelum datang ke kantornya tanpa pemberitahuan. Saat itu, Jun Lanker tahu bahwa Daniel bukanlah penyelamat dan humanis seperti yang dia pura-pura, dan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Keesokan harinya, Diane Markham dari Departemen Standar Profesional tiba di departemen Jun dan memberitahunya bahwa detail loginnya telah diblokir karena mereka melakukan pemeriksaan acak pada petugas polisi dan menemukan bahwa Jun mencoba mengakses beberapa database yang dia tidak berwenang untuk melakukannya. Jun tahu bahwa itu adalah cara Daniel untuk mengancamnya dan memberitahu bahwa dia bisa menghancurkan karier Jun jika dia melampaui batas. Namun, Jun sudah pernah berhadapan dengan pembuli semacam itu sebelumnya, dan dia tidak akan takut dengan Daniel. Jun Lanker menemukan tentang seorang pengacara bernama Sonia Singh
yang menangani kasus Errol sejak awal. Dan melalui Sonia, Jun mengetahui beberapa hal yang terjadi selama persidangan. Sonia mengatakan bahwa selama persidangan, jaksa memanggil seorang saksi ahli bernama Dr. Kosi yang mengkonfirmasi bahwa bekas gigitan pada tubuh korban cocok dengan struktur gigi Errol dan bisa dikatakan tanpa keraguan bahwa dia bertanggung jawab. Namun, kemudian Sonia melakukan crowdfunding dan menghubungi ahli lain yang mengatakan bahwa itu benar-benar salah dan bahwa vonis berdasarkan bukti tersebut tidaklah tepat. Tapi Errol mengakui kejahatannya, yang sekali lagi membuat segalanya menjadi rumit bagi Jun. Dia mendengarkan pengakuan Errol berulang kali dengan harapan menemukan sesuatu yang mungkin terlewatkan oleh pembela saat itu. Namun sayangnya, dia tidak menemukan apa-apa. Sebelumnya kita melihat bahwa Errol mencoba berbicara dengan Patrick, namun Patrick tidak ingin berbicara dengannya. Tampaknya Errol merasa bersalah. Sonia mengatakan kepada Jun bahwa Daniel bersama Tony Guilfoyle dan Kim Cardwell memiliki kelompok yang dikenal sebagai The Crew, dan mereka terkenal karena melakukan tindakan tertentu yang membuat mereka dicap sebagai supremasi kulit putih. Semua orang tahu tentang ini, tetapi tidak ada yang berani berbicara karena Daniel bukanlah tipe orang yang ingin dijadikan musuh. Sonia mengatakan kepada Jun bahwa dia selalu berpikir bahwa Daniel memiliki dendam pribadi. Itulah sebabnya dia menjebak Errol. Jun baru bertemu Daniel sekali, tetapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang rasis. Masalahnya, Jun tidak memiliki bukti untuk mendukung pendapatnya. Scene berlanjut. Jasmine memberitahu Jun bahwa wanita anonim itu menelepon lagi dan dia sedang berada di telepon. Wanita itu bernama Maria Za dan dia mengatakan kepada Jun bahwa dia sangat ketakutan dan telah mengunci dirinya di kamar mandi karena pacarnya ada di luar mengancam akan membunuhnya. Jun menyuruh Maria untuk tetap di sana selama beberapa menit lagi karena dia sedang menuju ke lokasi yang ditentukan. Tapi Maria mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Dan saat itulah Jun menyarankan agar dia mengambil kunci atau benda lainnya dan memukul pacarnya di wajah, lalu melarikan diri. Namun, gadis malang itu tidak bisa mempertahankan dirinya. Dan di depan mata Jun lengker, dia didorong dari apartemennya dan tidak selamat dari jatuh tersebut. Jun merasa sangat terpukul dan segera berlari ke atas untuk menemukan pria itu dan menangkapnya. Dia masuk ke dalam rumah. Dan saat itulah seorang pria besar datang. Mereka terlibat dalam perkelahian. Jun berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pria itu sampai bantuan datang. Tapi pria itu terlalu besar untuknya. Jun beruntung selamat dari perkelahian itu. Melihat betapa kerasnya pukulan-pukulan yang dilontarkan pria itu, tampaknya dia berniat untuk tidak membiarkan Jun hidup. Hal ini membuat Jun dibawa ke rumah sakit. Dan di sanalah dia memberitahu Roy Chambers siapa pria itu. Namanya Clive Silcox. Dan dia telah didakwa berkali-kali di masa lalu dengan berbagai pelanggaran. Tapi dia selalu menemukan cara untuk lolos dan tidak pernah dihukum. Clive adalah bagian dari kelompok ekstremis sayap kanan. Dan saat ini dia sedang dalam pelarian. Sebelum Jun bisa menemukan petunjuk lebih lanjut, Roy Chambers memberitahunya bahwa ada perkembangan dalam kasus tersebut dan DCI telah mengambil alih kendali. Ketika Jun tiba di lokasi, dia diberitahu oleh He bahwa Clive sudah menjadi bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, di mana dia telah menyerang seorang wanita 8 bulan lalu. Jadi kedua kasus tersebut digabungkan. Jun memberitahu He bahwa karena dia adalah petugas pertama yang tiba di tempat kejadian, seharusnya dia dilibatkan sebelum keputusan apapun diambil. Seperti biasa, dengan cara yang merendahkan, Hai dengan halus menunjukkan batasan tugasnya dan memberitahunya untuk tidak melewati batasnya. Jun mengerti bahwa selama Hai memegang kendali,
dia tidak akan membiarkannya melakukan apapun. Jun menggunakan sumbernya sendiri untuk menemukan seorang wanita bernama Dawn Taylor. Dan ketika dia tiba di tempatnya, dia menyadari bahwa Clive Silcox ada di sana. Dawn Taylor ketakutan dan memberi isyarat kepada Jun untuk segera pergi, karena Clive mungkin telah menahan ibunya dengan todongan senjata. Jun kembali ke mobilnya dan meminta bantuan, tapi sebelum siapapun datang, dia melihat ada keributan di dalam rumah. Jun masuk sendirian, dan tidak hanya menyelamatkan Dawn Taylor dan ibunya, tetapi juga menangkap Clive Silcox dan membawanya ke tahanan. Scene berganti sebelum DS Jun Linker bisa kembali menyelidiki kasus Errol Mice. Terjadi penembakan. Seorang anak laki-laki ditembak. Dan dia mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Haggard. Dan Haggard menawarkan diri untuk membantu dalam kasus itu. Dia sebenarnya punya pilihan untuk tidak melibatkan Linker dalam kasus itu. Tapi karena dia baru saja memenangkan pertarungan melawan dia, dalam momen kebanggaan atau kehati-hatian, dia membiarkannya ikut dalam kasus itu. Haggard berpikir bahwa jika dia tidak mengizinkannya, itu akan terlihat mencurigakan. Linker berpikir untuk benar-benar melepaskan kasus Errol Mice. Apa yang akan dia dapatkan dari itu? Mungkin kebenaran, tapi dia sudah punya banyak masalah. Satu-satunya alasan dia ingin kembali ke kasus itu adalah karena penelepon Haslane, wanita anonim yang menelepon untuk memberikan informasi tentang kasus Errol Mice. Dia telah dikelabui oleh Haggard dan bahkan membuatnya terlihat bodoh. Dan hal tersebut membuatnya untuk tidak melepaskan kasus itu. Sonia, yang menjadi pengacara Errol, sangat mengandalkan Linker untuk mendapatkan terobosan dalam kasus itu. Tetapi dia tampaknya telah mundur. Namun, Sonia bekerja untuk membuat selebaran untuk menemukan penelepon anonim tersebut. Video yang sangat buram dari CCTV digunakan dalam selebaran itu. Tetapi Sonia tidak bisa hanya bergantung pada foto itu untuk menemukannya. Dia meyakinkan Linker untuk melihat berkas-berkas kasus Errol dan memutuskan apakah dia ingin mengunjungi Errol di penjara White Cross. Linker waspada terhadap Haggard karena dia tahu bahwa dia adalah pejabat senior yang memiliki informan di mana-mana. Kunjungannya ke Errol akan menarik perhatian yang tidak perlu dan memberi Haggard kesempatan untuk kembali menjebaknya. Sonia, sebagai pengacara yang cerdik, meyakinkannya bahwa Haggard tidak akan pernah tahu tentang pertemuannya dengan Errol. Linker mempercayai Sonia dan mulai benar-benar melihat kasusnya dan menemukan bahwa tidak ada motif yang jelas bagi Errol untuk membunuh pacarnya, Adelaide Burrows. Dia setuju untuk pergi ke penjara White Cross dan bertemu dengannya. Tetapi pertemuan itu tidak membuahkan hasil. Errol tampak seperti telah kehilangan harapan dan tidak memiliki energi untuk membicarakan kasus itu. Atau apakah dia ingat telah membunuh Adelaide? Dia adalah seorang pengguna narkoba dan alibinya, seorang pria bernama Mustafa, tidak bisa dipertahankan. Dan itu digunakan untuk membuat kasus yang kuat melawannya. Errol telah mencoba melarikan diri dengan Patrick, putra Adelaide, setelah kematiannya dan ketika ia menabrakkan mobilnya ke truk yang melaju dari arah berlawanan. Hal itu dianggap sebagai upaya bunuh diri dan pembunuhan. Tetapi Sonia punya sesuatu untuk dikatakan tentang bagian ini dari kasus tersebut. Dia memberitahu Leno bahwa Errol sedang menuju ke rumah ibunya bernama Doris untuk mencari keamanan di sana. Namun, Errol bukanlah orang yang menyatakan semua fakta ini. Dan jika Sonia dipercaya, itu karena dia telah menyerah pada kasusnya dan menerima nasibnya
untuk membusuk di penjara. Ini menjadi alasan kuat bagi Sonia untuk melangkah dan menemukan petunjuk untuk membantunya. Dan dia ingin Langer untuk memberikan sedikit usaha terakhir dan tidak menyerah pada kasus ini. Di sisi lain, Mustafa tampaknya telah pergi ke Turki dan polisi menyebutkan bahwa dia tidak dalam kondisi waras. Sonia ingin mencari tahu apa sebenarnya maksud dari pernyataan tersebut. Hegari merasa tenang setelah mendapatkan bantuan Langer dalam kasus penembakan tersebut. Anak muda itu selamat, dan kasus tersebut dilabeli sebagai kekerasan terkait geng. Sementara anak itu tampaknya menjadi korban kerusakan sampingan. Langer memiliki hubungan dengan ibu anak tersebut karena dia adalah teman dari mantan istri suami Langer. Langer menghiburnya dengan mengatakan bahwa sebuah gugus tugas sedang dibentuk untuk menangkap pelaku. Pelaku dikatakan seorang pria kulit hitam bernama Jason Reeve, dan Langer sedang mengerjakan kasus ini untuk menangkapnya. Hegari telah membentuk tim yang diawasi oleh seorang petugas lapangan bernama Kim. Hegari mengawasi kasus tersebut dari dalam sebuah van sambil memonitor semua rekaman CCTV untuk mencoba menemukan Jason Reeve. Scene berganti saat Linka mengunjungi Errol di penjara White Cross. Seorang wanita memperhatikan dan memberitahu Hegari, pria bernama Tine yang terlibat dalam kasus Errol sejak 2011, sekarang berada di rumah sakit. Tetapi dia memberitahu Hegari bahwa Lena tampaknya tidak mundur dari kasus Aral. Hegari melihat Jason Reeve mendekati Langer, dan untuk sesaat terlihat seperti dia berencana membiarkan Reeve membunuhnya. Itu akan menjadi dosa kelalaian, tetapi dia tidak melanjutkan rencana tersebut. Reeve hampir menembak Langer, tetapi Hegari memperingatkannya untuk menjauh. Seorang petugas junior yang hadir mungkin memaksa Hegari untuk tidak melanjutkan rencana tersebut, karena dia harus menjelaskan mengapa dia tidak memberitahu Langer tentang Reeve yang mendekatinya, padahal dia jelas bisa melihatnya di rekaman CCTV.